tantangan terbuka dari saya kepada kalian, monggo silahkan ketemu. Tidak usah membawa saudara-saudaramu, dan saya pun tidak akan membawa nama PSHT saya. Saya tidak akan memakai atribut saya, jangan pakai atributmu juga, dan tidak usah membawa nama gasak atau fanatik. Mereka takkan pernah lelah memenuhi kolom komentar, walaupun kalian abaikan dan takkan pernah kalian hiraukan. Mereka pecundang tak pernah menang jika hadapan one by one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sungguh dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua, dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bimane pengen ngobrol dengan dulur-dulur semua terkait dengan video saya yang diviralkan di grup Geladak Ligas. Jadi sampai teman-teman saya bilang saya jadi trending di grup tersebut, dulur-dulur, karena dimana ada oknum yang di sini mengupload video saya yang bilang PSHT jancuk, PSHT jancuk. Nah, ini buat dulu-dulu semua perlu saya klarifikasi bahwa video tersebut sebenarnya adalah video yang saya buat ketika ada kerusuhan antara dulur PSHT dan dulur Pagar Nusa. Dan di sini ada dulur kita dari Pagar Nusa yang berbondong-bondong datang ke kota Surabaya. Belum lama itu adalah kejadian pagi tadi ya. Jadi ada orasi yang dilakukan oleh dulur-dulur Pagar Nusa terkait dengan pengeroyokan anggota dari Pagar Nusa yang itu menyebabkan hingga anggota tersebut meninggal dunia. Di sini ada beberapa oknum yang mereka meneriakkan kalimat tersebut, dulur-dulur. Nah, di sini saya sebagai kreator PSHT hanya menggarisbawahi kepada dulur-dulur Pagar Nusa yang pada saat itu mungkin menonton video saya dan dia terlibat atau dia ada dari gerombolan tersebut ya, ada dalam golongan yang di situ meneriakkan kalimat tersebut. Pasti di sini saya akan juga merasa tersinggung apabila nama organisasi saya diteriakan semacam itu. Jujur lur, saya juga ikut tersinggung. Karena apa? Dalam orasi tersebut diteriakan PSHT jancuk, PSHT jancuk, PSHT jancuk. Ini PSHT yang mana? Contoh seperti Kang Arif ya, pemilik channel dari Arpans Channel. Walaupun dia tidak terlibat dalam suatu permasalahan yang melibatkan dulur Pagar Nusa, namun ketika ada organisasi lain, anggota organisasi lain yang di sini mereka meneriakan mungkin hinaan terhadap organisasi Pagar Nusa, dan di situ dia menyebut nama Pagar Nusa, pasti Kang Arif akan juga ikut tersinggung. Dan disitulah posisi dia sebagai kreator Pagar Nusa itu tidak berpengaruh dengan sudut pandang dulur-dulur yang mungkin dari dulur luar organisasi yang mensubscribe channelnya. Dia pasti juga akan otomatis ikut tersinggung. Jadi itu mungkin sedikit klarifikasi dari saya mengenai video tersebut. Semoga tidak ada kesalahpahaman dari dulur-dulur semua, karena setelah video tersebut cukup viral, terutama trending di grup Geladak Ligas, saya jadi banyak sekali yang ngechat dulur-dulur. Banyak sekali yang ngechat, ini maksudnya sampean ngomong kayak gini gimana? Nah, banyak sekali para anggota PSHT yang di sini sebenarnya tidak mensubscribe channel saya dan tidak tahu akan channel saya atau video saya. Dan ketika ada potongan video semacam ini, pasti mereka akan tersulut. Kalau mereka-mereka yang mensubscribe channel saya atau sudah mengikuti saya cukup lama, justru mereka di sini akan menengahi dan menjelaskan bahwa ini adalah video yang Mas Bima buat ketika kondisi PSHT dan Pagar Nusa terutama dari kota Surabaya itu sangat luar biasa sekali panasnya. Bayangkan, berbagai sektor dulur-dulur Pagar Nusa berkumpul di kota Surabaya, dan itu posisinya lagi pandemi. Di situ saya membuat sebuah video penjelasan kepada dulur-dulur untuk menanggapi permasalahan ini atau untuk menyikapi permasalahan ini. Namun saya selaku kreator PSHT, latar belakang saya kan juga warga PSHT. Apabila ada oknum yang mengatakan kalimat semacam itu, pasti saya kan juga ikut tersinggung dulur-dulur. Dan apakah saya salah apabila saya tersinggung? Dan kata contoh dari saya tadi, memang saya akui kesalahan saya, kalimat tersebut tidak saya sensor. Kalau kalimat itu saya sensor, insya Allah tidak akan terjadi hal semacam ini. Tapi tidak apa-apa, karena saya yakin
Ini pasti adalah ulah bocil-bocil yang di sini mencoba mengadu domba kita, terutama dulur-dulur Pagar Nusa dan PSZT yang di sini mungkin diawali dari dulur-dulur Bojonegoro yang kemarin sempat terjadi konflik, yang sekarang mulai mereda kan, sudah mulai adem. Tapi di sini mereka malah mau sulut lagi kondisinya, mau dibikin panas lagi dulur-dulur. Terutama yang paling dibani di sini saya. Kenapa harus video saya yang diedit semacam itu? Bahkan saya sampai DM akun yang posting video tersebut. Maksudnya apa? Nah, ini yang membuat saya semakin curiga lagi. Kenapa dia bisa tahu masalah internal PSZT? Dan di sini dia menyebutkan bahwa ini oknum-oknum yang rasis atau oknum-oknum yang di sini selalu bertikai atau bermusuhan dengan Pagar Nusa. Ini mereka selalu di bawah kaosnya atau di bawah tulisannya, di sini ada kata-kata atau kalimat Punjer Madiun. Ini pasti orang-orang P17 dan sebagainya. Mereka menaruh kecurigaan seperti itu. Lah, terus kaitannya dengan saya apa dulur-dulur? Saya pun tidak pernah bermasalah dengan dulur-dulur Pagar Nusa. Saya pun juga tidak pernah bermasalah dengan dulur-dulur yang di situ mengatasnamakan fanatik, ya kan? Tapi kenapa video saya diedit seperti itu? Saya hanya ingin tahu alasannya, kenapa harus video saya. Namun tidak ada jawaban dari mereka, ya. Bahkan saya komen di grup Geladak Ligas langsung dengan akunnya yang namanya Bendot apa siapa itu. Tidak ada balasan dari dia. Saya langsung DM akun Instagram dari Fanatic Boys, tapi tidak ada jawaban juga. Dia malah membahas yang lain. Di sini saya ingin membuka tantangan terbuka secara langsung kepada kalian yang telah berani mengedit video semacam ini. Monggo, kita ketemu, tidak usah memakai atribut PSZT, tidak usah memakai atribut Pagar Nusa. Saya pun tidak memiliki atribut Gasak, dan sampean pun tidak usah menggunakan atribut fanatik. Kita tidak usah mengatasnamakan organisasi maupun komunitas apapun. Kalau Anda memang benar-benar punya nyali, monggo ketemu dengan saya. Karena video ini viral sekali dulu di grup PSZT. Banyak sekali yang menanyakan kepada saya. Saya main tuh bener, konten kreator, lumayan besar, subscribernya udah besar, udah punya silver play button juga. Tapi nggak usah semena-mena. Sampean ngomong seenak sendiri, nggak mikirin perasaan saudara sampean. Nah, di situ saya nggak enak dulur-dulur. Yang dimana di sini saya sebagai kreator atau youtuber yang di sini saya latar belakangnya adalah warga PSZT, saya tersinggung dengan oknum-oknum yang berkata atau melontarkan kalimat-kalimat PSZT. Tapi kenapa kok kesannya di sini justru malah menjadi bumerang buat saya? Seakan-akan di sini saya dibenturkan dengan saudara saya sendiri. Seumur-umur saya bermain sosial media, ini pertama kalinya saya emosi terhadap postingan yang di sini membenturkan saya dengan saudara saya. Karena ini kaitannya dengan organisasi saya yang saya cintai ini, yang saya banggakan. Yang justru di sini saya membela organisasi saya, ya kan? Saya di sini menjaga nama baik organisasi saya. Justru malah dijadikan bumerang untuk saya. Saya dibenturkan dengan saudara-saudara saya. Apabila oknum ini dia mengedit video Mas Arif Arpan Channel atau Seniman 86 yang lain, perasaan kalian bagaimana? Jadi buat dulur-dulurku, semoga bisa menjadi penjelasan buat kalian dan sedikit klarifikasi dari saya. Dan tantangan terbuka dari saya kepada kalian, monggo silahkan ketemu. Tidak usah membawa saudara-saudaramu, dan saya pun tidak akan membawa nama PSZT saya. Saya tidak akan memakai atribut saya, jangan pakai atributmu juga, dan tidak usah membawa nama Gasak atau fanatik. Saya pun juga tidak pernah tergabung dalam komunitas Gasak. Saya yakin Anda memiliki masalah internal dengan PSZT. Tapi tidak seperti ini caranya, saudaraku. Mau bagaimanapun dan apapun kesalahan Anda, saya pribadi, selaku yang Anda telah zolimi, yang Anda telah fitnah dengan saudara saya sudah memaafkan Anda. Namun sekali lagi, kalau Anda memang punya nyali, monggo silakan kita ketemu. Mungkin sekian klarifikasi dari Bima NF. Semoga menjadi penjelasan buat dulur-dulur dan tidak ada lagi kecurigaan antara kita atau salah paham antara kita dulur-dulurku. Terima kasih, sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti.
dari kubu Bimantara, Astana atau Jakarta, yang sedang mengotak-atik segala cara untuk menghentikan perpecahan anak bangsa. Kini pemerintah akan mulai sekarang dan selamanya kalian untuk letakkan senjata. Jika kau cuma ingin dibilang paling jagoan, namun beraninya hanya di kamu saja.